attack has decimated the British capital. Hai sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film action tahun 2019 yang merupakan kelanjutan kisah dari agen Secret Service Mike Benning yang harus berhadapan dengan negaranya sendiri karena menjadi tersangka utama atas percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Film garapan sutradara Rich Roman Walk ini dirilis bulan Maret 2019 yang didistribusi oleh Lionsgate Entertainment dan diganjar dengan rating 6,4 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Angel Has Fallen. Opening movie terlihat Om Mike tengah berada di sebuah tempat yang dikepung oleh sejumlah pasukan elit. Tampaknya Om Mike menjadi target sasaran para pasukan elit itu. Meskipun terlihat sendirian, namun karena berbekal pengalaman tempur, terlatih di berbagai medan serta kemampuan menghabisi musuh jarak dekat, tak gentar Om Mike pun beraksi. Target third floor, south corridor. We still have no visual on the target. Don't let him get to these bricks! Move it! Move it! Lah, rupanya aksi penyergapan itu hanya latihan gabungan yang dilaksanakan bersama dengan pasukan keamanan swasta yang dipimpin oleh mantan Army Ranger Wade Jennings yang tak lain adalah sahabat Om Mike. Wade membeli tempat itu untuk dia gunakan sebagai markas dan fasilitas latihan pasukannya. Saat berjalan berdua, Wade menawarkan agar Om Mike dan timnya bisa menyewa tempatnya sebagai tempat latihan dengan harapan hal itu dapat membantu masalah keuangannya. Karena semenjak Kementerian Pertahanan memutuskan kontrak kerja dengan beberapa pihak, hal itu membuat bisnis keamanan swastanya menjadi sulit. Wade juga mendengar kabar bahwa Direktur Secret Service David Gentry akan pensiun, dan rumornya Om Mike yang akan menggantikannya. Namun Om Mike hanya menjawab jika Wade merindukannya. Sebelum berpisah, Om Mike menawarkan Wade mampir ke rumahnya berkenalan dengan keluarganya jika Wade nantinya berkunjung ke Washington DC. Di kendaraannya, Om Mike terlihat mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit untuk mengatasi sakit punggung kronis yang dialaminya. Tampaknya diakibatkan dari cedera karena pertempuran yang terjadi di London beberapa tahun sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya Om Mike menemui dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter menyarankan untuk selalu berhati-hati karena kemungkinan ada kerusakan sumsum tulang belakang yang akan memperburuk kesehatannya. Scene kemudian berlanjut di Gedung Putih. Alan Trumbull kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Setelah jumpa pers di ruang Oval, Presiden dan Wakil Presiden Martin James membahas kebocoran info penggunaan jasa kontraktor swasta untuk memperkuat pasukan Amerika di luar negeri. Singkat cerita, Wade mengunjungi Om Mike di kediamannya. Mereka berdua bernostalgia mengenang pengalaman mereka semasa masih di militer. Saat berdua, Om Mike terlihat kurang sehat, dan itu tidak luput dari perhatian Wade. Di malam harinya, Om Mike kembali mengalami insomnia. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya di sebuah danau di Virginia. Terlihat penjagaan ketat dilakukan oleh tim pengamanan presiden.
yang menjaga dan melindungi presiden yang tengah menyalurkan hobi mancingnya. Dan pada kesempatan itu, presiden memilih Om Mike untuk menjadi direktur agen Secret Service, karena menurutnya Om Mike kredibel di posisi itu. Namun tiba-tiba Om Mike terlihat kurang sehat. Melihat itu, presiden memintanya untuk beristirahat. Om Mike kemudian meminta rekannya untuk menggantikannya. Di tempat terpisah di tepi danau, terlihat beberapa kendaraan berada di sana. Mereka kemudian mengoperasikan ratusan drone peledak. Berhasil melaksanakan misinya, mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Helikopter kemudian dikerahkan untuk menjemput presiden dan mereka yang selamat. Dan insiden itu diberitakan di televisi lokal di Amerika. Setibanya di rumah sakit, presiden dan Om Mike langsung ditangani oleh tim dokter di ruangan terpisah untuk mendapatkan perawatan. Lalu kemudian wakil presiden Martin James datang ke sana menjenguk presiden yang kondisinya dalam keadaan koma. Wakil presiden mendapat laporan bahwa selain presiden, Om Mike juga selamat, namun juga dalam keadaan koma. Sementara tim lainnya tidak ada yang selamat. Di kantor FBI, Agen Helen Thompson meminta Hostek Rescue Team untuk mengamankan TKP. Tidak lama kemudian di sebuah ruangan, wakil presiden ditemui oleh Hakim Spear dari distrik timur Pennsylvania. Dipandu oleh hakim, wakil presiden menyatakan sumpahnya untuk menjadi presiden sementara. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability. So help me So God. help me God. Scene selanjutnya, Helen dan timnya tiba di TKP. Di sana terlihat para pasukan pelindung presiden tergeletak di tanah, maupun di air yang kesemuanya sudah tidak bernyawa. Tidak lama kemudian, FBI menerima laporan bahwa polisi menemukan sebuah mobil van yang dilengkapi alat elektronik sistem peluncur berada 1 mil di utara. Helen kemudian meminta timnya memeriksa ke sana. Kembali ke rumah sakit, Leah istri Om Mike datang ke sana untuk menjenguk Om Mike. Namun karena protokol keamanan, David, direktur agen Secret Service, tidak mengizinkannya untuk menemuinya dan memintanya untuk beristirahat di ruangan yang sudah dia siapkan. Sementara itu, Om Mike yang siuman terkejut melihat kedua tangannya terborgol.
Dan di ruangan itu, Helen dan rekannya beserta David menunggunya siuman. Ya tentu saja Om Mike bingung. Mengapa dia ditahan? Helen kemudian menginterogasinya, yang meminta Om Mike menjelaskan mengapa DNA, sidik jari, rambut dan sebagainya ditemukan di kendali peluncur dalam mobil van itu. Termasuk folder inskripsi yang berada di situs gelap, yang berisi peta rahasia dan jadwal perjalanan ke danau milik agen Secret Service, di mana jadwal dinas itu hanya dimiliki oleh Om Mike. Mereka juga menemukan residu peledak di garasi rumahnya, yang sama yang ditemukan di mobil van itu. FBI meyakini bahwa Om Mike lah yang merencanakan percobaan pembunuhan presiden, sehingga Om Mike menjadi satu-satunya yang selamat. There's somebody else behind us. It wasn't me. We'll be transporting you to a protected location for arraignment. You're being charged with the attempted murder of the President of the United States. Don't you see that I'm being set up? What the fuck is wrong with you? Leah, istri Om Mike, juga tak luput dari interogasi FBI yang menanyakan uang 10 juta dolar yang berada di rekening luar negeri Om Mike. Lalu kunjungan dengan 4 dokter berbeda yang dibayar tunai. Namun kesemuanya itu Leah sama sekali tidak mengetahuinya. Menjadi tersangka, Om Mike pun resmi ditahan dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap presiden dan timnya. Dia pun dibawa pergi ke lokasi rahasia oleh FBI. Istri Om Mike juga menjadi target incaran para wartawan. Dan juga alat komunikasi di rumahnya telah disadap oleh FBI. Di perjalanan, rombongan kendaraan yang membawa Om Mike terlihat dibuntuti oleh beberapa orang tak dikenal yang terus mengintai. Mereka kemudian meretas motherboard kendaraan yang membawa Om Mike, sehingga sistem operasi kendaraan itu menjadi gagal fungsi dan mati total. This ain't good, man. The escort vehicles, too. Call it in. Rupanya mereka datang untuk menangkap dan membawa pergi Om Mike. Dan di tempat terpisah, tim lainnya menunggu kedatangan mereka. Namun di perjalanan, Om Mike tidak tinggal diam. Om Mike berusaha untuk melumpuhkan mereka. Berhasil melumpuhkan mereka, Om Mike kemudian membuka penutup wajah mereka dan mengenali salah satunya adalah anak buah sahabatnya, Wade Jennings. Om Mike kemudian mengambil senjata dan pakaiannya. Tidak lama kemudian, FBI yang menerima laporan penyerangan itu meyakini bahwa serangan ini dilakukan oleh pasukan khusus, dan akibat dari serangan itu Om Mike berhasil kabur. Mereka juga menemukan sebuah kendaraan yang penuh darah tidak jauh dari lokasi penyergapan. Selain itu, CID juga berhasil melacak uang dari rekening Om Mike yang sumbernya berasal dari salah satu bank di Moskow. Di tempat terpisah di markasnya, Wade terlihat berkomunikasi dengan suara pria misterius yang membahas perihal kaburnya Om Mike. Pria misterius itu khawatir Om Mike akan mengungkap keberadaan mereka. Namun Wade mengatakan masih banyak bukti yang menyatakan Om Mike bersalah. Dari sini akhirnya kita baru tahu bahwa semua bukti-bukti yang ditemukan dan diidentifikasi oleh FBI di TKP, termasuk uang 10 juta dolar dari rekening Om Mike, adalah ulah dan rencana Wade dan timnya yang menjebak Om Mike. Rupanya mereka memiliki skenario. Mereka sengaja membiarkan Om Mike hidup agar Om Mike dituduh sebagai pelaku utama, yang kemudian diselamatkan oleh timnya dan kemudian kabur dengan uang 10 juta dolar. Namun Om Mike menggagalkan rencana mereka dengan berhasil kabur. Dan pria misterius itu menyalahkan Wade atas semua ini. Dan pria misterius itu mengatakan, kalau Wade menginginkan untung dari kerjasama mereka, maka Wade harus menghabisi Om Mike. Setelah berlari cukup jauh, Om Mike tiba di sebuah SPBU.
dan menghubungi Leah istrinya dan juga menanyakan kabar anak mereka. Singkat obrolan, Om Mike yang menyadari sambungan telepon rumahnya telah disadap FBI, memberitahu mereka bahwa dia tidak akan berhenti sebelum ketemu pelakunya. Tidak lama kemudian, Om Mike ditodong dengan senapan oleh beberapa orang yang berharap akan mendapatkan imbalan setelah berhasil menangkap buronan paling dicari di Amerika. FBI yang telah melacak titik keberadaan Om Mike kemudian segera ke sana untuk menangkapnya. Shoot him, Jim. Shit. You best drop that gun, boy. Damn it. The mountain militia needs help. Om Mike kemudian bergerak pergi meninggalkan tempat itu. Namun pelariannya tidak mudah. Terlihat kendaraan patroli kepolisian setempat mengejarnya, menghampiri kendaraan Om Mike dan memintanya untuk menepi. Namun Om Mike tidak tinggal diam, sehingga aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Helicopter is en route. Om Mike kembali berhasil melarikan diri. Keesokan harinya di TKP, FBI mendapat laporan bahwa hasil uji darah tersebut telah keluar dan bukan milik Om Mike. Di ruang oval di Gedung Putih, wakil presiden yang kini bertindak sebagai presiden, dia dan beberapa pejabat negara berkumpul yang membahas terkait Om Mike yang diduga bersekongkol dengan Rusia. Namun meskipun semua bukti mengarah kepada Om Mike, namun sulit membuktikan keterlibatan pihak Rusia. Namun presiden mengatakan mereka harus segera bertindak meskipun pihak Rusia akan menyangkalnya, karena jika tidak maka mereka akan tampak lemah dengan situasi yang tidak jelas. Singkat cerita, di markasnya Wade menyaksikan berita terkait pencarian Om Mike yang terus berlangsung. Mereka kemudian melacak lokasi terakhir Om Mike melarikan diri dari pengejaran polisi. Lalu setelah itu Wade memerintahkan pasukannya untuk menggali kehidupan Om Mike dan mencari siapapun yang memiliki hubungan dengannya di wilayah itu. Karena Wade yakin Mike tidak akan pergi jauh, wajahnya terpampang di mana-mana karena polisi mencarinya. Di saat yang sama Om Mike terlihat mencuri kendaraan dan berkendara menuju ke suatu tempat di tengah hutan. Berjalan kaki di tengah hutan, dia menyadari kalau langkahnya tampaknya diintai oleh seseorang. Dan benar saja, arah jam 10 terlihat orang tua Parubaya mengarahkan senapan ke arahnya. Sempat ngobrol singkat, orang tua Parubaya itu tak lain adalah ayah Om Mike. Ayah Om Mike juga merupakan mantan militer yang meninggalkan tugasnya karena dia tidak begitu respek dengan pemerintah. Dia berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya untuk mengasingkan diri, termasuk meninggalkan keluarganya karena alasan keamanan keluarganya. Om Mike pun menceritakan keadaannya yang dijebak oleh timnya, dan dia akan mencari pelaku lainnya. Kembali ke Gedung Putih, presiden menggelar jumpa pers mengenai kondisi Presiden Trump yang masih dalam keadaan koma dan mengajak masyarakat mendoakannya. Selain itu, dia juga mengatakan
Setelah penyelidikan pihak intelijen, mereka menyimpulkan bahwa agen rahasia Mike Benning adalah pelaku utama yang merencanakan pembunuhan presiden dengan bantuan penuh tertinggi pemerintah Rusia. Untuk itu dia menandatangani perintah kontrak menggunakan kontraktor pasukan swasta untuk dikerahkan, yang dalam hal ini pasukan swasta itu adalah Wade dan pasukannya. Di saat yang sama, Wade dan timnya berhasil meretas IP Om Mike dan mengumpulkan pencarian riwayat karirnya yang mengarah ke ayah Om Mike, termasuk lokasi tempat tinggal ayahnya di bagian Virginia Barat. Sehingga di malam harinya Om Mike yang tertidur dibangunkan oleh ayahnya, karena layar monitor kamera pengawas di kediamannya merekam pergerakan tamu tak diundang. Namun tenang saja Om Mike, ayahnya ternyata memiliki terowongan rahasia, dan beberapa bahan peledak telah ditempatkan di beberapa titik di luar rumahnya, sehingga ayahnya sangat siap menyambut kedatangan mereka. Really? Keesokan harinya, setelah mengumpulkan mayat pasukan musuh, Om Mike kemudian menghubungi Wade via telepon dan memberitahunya untuk tidak usah repot mencarinya, karena dia yang akan mendatanginya. Singkat cerita, dengan menggunakan kendaraan ayahnya, Om Mike memberitahukan titik koordinat tempat kediaman ayahnya kepada FBI melalui kamera pengawas jalan tol, sehingga FBI yang menerima pesan itu langsung bergerak ke sana. Di sana, Helen dan timnya menemukan mayat yang telah disusun oleh Om Mike dengan pesan di dinding yang menyatakan mereka adalah anak buah Wade Jennings. Melihat hal itu, Helen pun akhirnya mulai curiga jika Om Mike mungkin benar telah dijebak. Untuk itu dia memerintahkan timnya untuk menyelidiki semua aktivitas yang dilakukan oleh Wade dan pasukannya. Scene selanjutnya di rumah sakit, terlihat presiden tampaknya mulai siuman dari komanya dan segera ditangani oleh tim dokter. Di tempat terpisah, Om Mike mendengar berita radio perihal kesehatan presiden. Dia kemudian berencana untuk menemui presiden dan memberitahu ayahnya alamat rumahnya untuk menjaga anak dan istrinya. Diberitakan dengan pulihnya kesehatan presiden, maka bisa berpotensi pembatalan respon balasan militer yang telah diatur oleh wakil presiden terhadap Rusia. Wade kemudian kembali menerima panggilan telepon dari suara misterius, yang ternyata pria misterius itu adalah wakil presiden. Wakil presiden memerintahkan untuk segera menjalankan rencana mereka sebelum terlambat. Dia merencanakan semua ini semata-mata untuk membuat Amerika kembali kuat di mata dunia. Di saat yang sama, di kediaman Om Mike terlihat dua orang suruhan Wade berusaha membawa Leah, istri Om Mike, dan anaknya untuk pergi. Namun rencana mereka berhasil digagalkan oleh Om Mike senior. Dan pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya ayah Om Mike memperkenalkan dirinya. Kembali ke rumah sakit, presiden yang telah sadar penuh ditemui oleh David, yang menyampaikan perihal keterlibatan Om Mike dalam insiden penyerangan itu, yang didukung penuh oleh Rusia dengan upah $10 juta. Presiden juga diberitahu jika wakil presiden memerintahkan untuk berperang dengan Rusia sebagai aksi pembalasan. Sementara itu di markasnya, Wade kedatangan FBI agen Helen dan rekannya. Wade dan rekannya kemudian menemui mereka. So I guess you know why we're here. You said it was a matter of national security. Lalu setelah itu, Wade dan pasukannya terlihat menuju rumah sakit untuk membunuh Presiden Amerika Serikat.
Di saat yang sama, Om Mike yang tiba di rumah sakit menyekap salah satu anggota polisi dan mengambil pakaiannya, sehingga dia pun terlihat menyamar sebagai anggota kepolisian yang langsung membuat laporan palsu terkait adanya pria bersenjata di luar UGD. Mendengar laporan itu, David kemudian memerintahkan beberapa personel keamanan menuju ke UGD, sehingga dengan begitu Om Mike dengan mudah menyusup masuk tanpa terdeteksi. Dia kemudian menyandra Billy, salah satu penjaga keamanan di pintu belakang rumah sakit. Keluar dari lift, Om Mike dihadang oleh personel keamanan yang berjaga di depan kamar presiden. Bertemu dengan David, Om Mike menyerahkan diri dan meminta untuk menemui presiden. Bertemu dengan presiden, Om Mike memberitahunya jika dia telah mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan mereka akan datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan misinya. Namun David tidak mudah mempercayai perkataan Om Mike, sehingga pertengkaran kecil pun terjadi. Namun dengan nada tinggi, presiden lebih memilih mendengar perkataan Om Mike dan meminta untuk melepaskan borgolnya. Presiden mengatakan bahwa dia masih hidup karena Om Mike. Dia di pihakku, kata presiden. Om Mike lalu meminta helikopter untuk mengeluarkan presiden dari rumah sakit. Saat mereka menyiapkan segala sesuatunya, terlihat beberapa hal yang tidak beres terjadi, seperti komputer yang tiba-tiba error, serta adanya gas yang keluar dari saluran oksigen akibat adanya seseorang yang mengendalikan sistem gas di rumah sakit. Mendengar itu, Om Mike meyakini jika Wade dan timnya berencana akan meledakkan rumah sakit. Untuk itu mereka memerintahkan segera mengevakuasi seluruh penghuni rumah sakit. Mendengar informasi bahwa rumah sakit telah dievakuasi, Wade meminta anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan presiden. Lalu mereka pun membagi tim. Sementara itu di Gedung Putih terjadi perdebatan antara wakil presiden dan beberapa pejabat negara, karena wakil presiden memaksa untuk segera melancarkan serangan terhadap Rusia, namun mendapat penolakan karena presiden sudah pulih sehingga harus mendapatkan persetujuannya lebih dulu. Kembali ke rumah sakit melalui pintu belakang, Om Mike dan timnya segera membawa presiden meninggalkan rumah sakit. Namun secara bersamaan Wade dan pasukannya juga tiba di sana dan langsung menyerang kendaraan presiden. Go! Keep it fast! Bury them under the rubble! Fuck. Go, gotta move. This is Team Leader 6. Stay okay? Hospital's about to go! Keep it fast! We're almost to detonation. Seal this fucking place off. Berhasil selamat, mereka kemudian bergerak dan membuat barikade perlindungan. Om Mike kemudian menyembunyikan presiden di salah satu ruangan dan meminta David untuk menjaga presiden. Tim keamanan tambahan yang bergerak untuk melindungi presiden diserang oleh Wade dan pasukannya. Setelah itu Wade dan pasukannya masuk ke dalam gedung. Pasukan tambahan Wade juga tiba di sana dan langsung memasuki gedung untuk mencari presiden. Wade dan pasukannya harus bergerak cepat untuk menghabisi presiden, karena anak buahnya melaporkan bahwa FBI, tim SWAT, HRT, serta Garda Nasional sudah dikerahkan menuju ke rumah sakit. Mengetahui Wade dan pasukannya telah memasuki gedung, Om Mike meminta sisa pasukan untuk melindungi ruangan persembunyian presiden. Sementara dia bergerak dari arah yang berbeda juga untuk melindungi presiden. Lalu tidak lama kemudian terlihat Wade dan pasukannya juga sudah berada di sana, sehingga kontak senjata pun kembali terjadi.
Belly gun! Keep moving! Last mag! Fucking down! Berhasil melumpuhkan tim penjaga tempat persembunyian presiden, mereka langsung memasuki ruangan itu. Mencari keberadaan presiden di setiap ruangan namun nihil. Om Mike mengelabui mereka. Rupanya presiden berada di ruangan sebelah. Merasa ditipu oleh Om Mike, Wade dan timnya bergerak untuk menuju titik penjemputan. Namun door. Om Mike ini bos. Lalu tidak lama kemudian pasukan bantuan militer Amerika tiba di sana dan langsung menyerang dan menangkap pasukan Wade yang berada di lantai bawah. Om Mike yang melihat Wade melarikan diri kemudian bergegas untuk mengejar mereka. Namun pengejarannya tidak mudah, karena sniper dari helikopter mencoba untuk menghalangi pergerakannya. Setibanya di atap gedung, mereka mencoba untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, boom! Om Mike menembaknya dengan senjata pelontar granat. Namun Wade berhasil selamat dari ledakan itu. Kini hanya menyisakan mereka berdua di tempat itu. Tanpa bacot, duel 1 lawan 1 pun tak terhindarkan. Diberitakan FBI membatalkan tuduhan terhadap Om Mike dan dugaan keterlibatan Moskow dalam percobaan pembunuhan presiden. Presiden Alan Trumbull menyapa pemimpin negara lain untuk meredakan ketegangan dengan Rusia. Scene selanjutnya di ruangannya, wakil presiden ditemui oleh presiden dan memberitahunya keterlibatannya atas serangan itu.
Sehingga ya wakil presiden pun ditangkap. Scene selanjutnya di Gedung Putih, Om Mike menemui presiden dan mengajukan pengunduran diri karena pertimbangan kondisi kesehatannya. Namun presiden menolaknya dan tetap menginginkan Om Mike menjadi direktur Secret Service. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya. See you!